Lagi-lagi fenomena aborsi atau menggugurkan kehidupan janin dalam kandungan kembali terkuak. Kali ini praktik aborsi berada di perumahan Jalan Mirah Delima di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tentu jadi perhatian warga. Gimana enggak? Pelaku adalah suami istri yang baru saja pindah kontrakannya. Alibi untuk tempat tinggal 6 bulan, ternyata rumah dijadikan tempat praktik aborsi ilegal yang sudah berlangsung 1,5 bulan. Memang tak ada tindak kriminal yang sempurna. Pada akhirnya polisi menemukan para pelaku menguburkan lebih dari 50 janin bekas aborsi di lubang septik. Penyelidikan digelar. Senin 3 Juli 2023, polisi menggelar olah TKP. 2 tersangka utama dihadirkan. Sebelum pembongkaran, SM dan NA digiring ke dalam rumah untuk menunjukkan proses pembuangan janin hasil aborsi melalui lubang kloset kamar mandi dan akhirnya tertampung di liang septic tank. Pembongkaran lubang septic tank menggunakan alat berat, sementara penyedotan menggunakan mobil penyedot tinja. Tersangka NA merupakan otak pelaku utama yang berperan menyewa rumah, mencari pasien, dan mengajak tersangka SM sebagai eksekutor tindakan aborsi walau tidak memiliki latar belakang medis. Yang lebih ironisnya lagi, kedua tersangka merupakan residivis atau kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Bersama dengan tim Inside Story, saya mendatangi perumahan di Jalan Mirah Delima. Melihat langsung tempat yang dijadikan klinik aborsi ilegal. Saat saya tiba di lokasi, polisi masih melakukan olah TKP yang dibantu pasukan oranye. Setiap selokan di gang tersebut juga dibuka dan diperiksa apakah ada temuan baru nantinya. Oke, sekarang saya udah ada di Komplek Perumahan Mirah Delima. Ini adalah tempat di mana klinik aborsi yang baru-baru ini ditemukan oleh pihak kepolisian yang katanya ada banyak banget janin yang ditemukan di dalam septic tank. Dan sekarang di depan saya ini ada beberapa orang pasukan Orange. Nggak tahu apakah memang lagi bersih-bersih juga atau ada temuan baru. Jadi kita langsung lihat aja ke sana. Lokasi di situ yang ada tenda. Oh, di tenda. Ini ya? Bukan. Ini kita mau jalurnya, menelusuri jalur apa? Puang sepitengnya. Oh. Ini barang buktinya. Oh, saya Anggi Pasaribu dari MNC, Pak. Salam kenal. Tapi nggak ada ya di sini, nggak ada temuan. Belum. Ini prosesnya kita baru dibuka sesuai dengan arahan Bapak Kapolres. Ada Bapak Kapolres di sana. Oh, ada Pak Kapolres. Jadi kita buka dahulu, nanti pengecekan lanjut oleh Inafis dan juga dibantu dengan rekan-rekan PPSU Kelurahan. Oke. Seperti itu. Udah dari berapa hari, Pak, dibukain ini semua? Baru sekarang. Baru hari ini ya? Baru hari ini kita buka. Kemungkinan rencana prosesnya siang nanti. Oh gitu. Setelah Juhur. Ya. Siang nanti. Iya. Pak, dengan siapa namanya? Dengan Pak Usman. Pak Usman. Tadi saya ada yang WhatsApp. Oh iya. Dicuekin nih WhatsApp saya nih. Aduh, sedih loh saya. Tapi Pak Usman mulai ketahuannya di kapan sih, Pak? Ketahuannya itu hari Selasa ya. Hari Selasa. Hari Selasa sore gitu. Laporan gitu, Pak? Saya dapat telepon dari polisi mau penggerbekan di tempat warga saya. Oh, itu dadakan tuh berarti, Dadakan. Pak? Jadi hari Selasa itu dadakan datang. Iya, dadakan telepon mau nangkap warga saya gitu. Kebetulan saya lagi di luar, saya bilang yang mana? Nomor 14. Oh iya silakan, saya juga lagi curiga. Nah, sudah minta izin terus mereka langsung rebek. Oh. 10 menit kemudian kurang lebih baru saya ke TKP. Pak Usman curiganya karena apa, Pak?
Tidak izin, apa namanya, pertama saya minta identitas dirinya itu nggak memberikan, baik telepon maupun saya kunjungi gitu. Kalau saya ke rumahnya, dia banyak alasan gitu, lagi mandi, lagi ada urusan gitu. Sampai penangkapan pun tidak memberi identitas diri. Jadi selama mau minta identitas diri itu hanya karena sebagai tetangga aja, sebagai warga? Atau karena memang sempat dengar laporan-laporan dari warga setempat? Enggak, memang dari pemilik rumah pun udah sama, suruh izin ke ketua RT gitu. Untuk? Kalau dia sudah mulai pindah, kan kalau orang baru harus berarti izin sebagai dulu. warga ya? Sebagai warga pindah pendatang baru. Oke. Kemudian aktivitasnya juga nggak bersosialisasi sama warga, kiri kanan, tegur sapa tidak, ditanya juga nggak menjawab, sekedar senyum-senyum udah masuk. Komunikasi. Berarti tindakannya memang perilakunya udah mencurigakan. Udah berapa lama Pak warga? Kurang lebih sebulan. Baru pindah. 2 bulan masuk bulan Juni ini, tapi kan dia datang ini kurang lebih aktifnya sebulan. Oke. Suka ada laporan dari tetangga nggak sih Pak, itu kok rumahnya sering rame gitu, lagi buka usaha atau apa gitu, pernah? Iya, memang warga pada lapor ke saya, Pak itu ada kegiatan apa sih, warga baru kok nggak sosialisasi, nggak komunikasi, ada apa sih, sering keluar perempuan muda umur 20-30 datang pakai mobil langsung masuk ke dalam, nanti dari dalam langsung masuk mobil pergi. Seperti itu aja. Terus setiap kalau hari? Malam, iya, nggak ditempati malam. Malam nggak ada orang? Nggak ada orang. Jadi aktivitas sekitar sore, jam 5, jam 6 dia pergi. Nanti saya udah curiga, saya samperin, juga nggak ketemu yang punya. Nah, curiganya warga sama kita ini penyalur tenaga kerja. Oke. Nggak kepikiran kalau tempat aborsi. Sebab nggak ada wanita hamil, orang teriak-teriak kesakitan, nggak kedengaran sama sekali. Oke. Baru taunya kemarin nih pada saat penggerbekan. Iya. Itu ketemu janinnya di mana Pak? Boleh sekalian kasih lihat nggak Pak? Janinnya belum tahu ya ketemu apa enggak. Kan katanya banyak tuh di septic tank. Tuh septic tank yang di mana? Yang di dalam sana tuh di yang? sebelah sana tuh, cuman belum bisa ke sana dulu kita. Belum boleh ya? Belum boleh. Oke. Boleh dikenalin nggak Pak sama Pak Kapolseknya? Sebelum mengetahui adanya praktek aborsi ilegal, warga mengira rumah yang ditempati tersebut digunakan sebagai mes tenaga kerja wanita. Karena selama 1,5 bulan, secara rutin para wanita muda berdatangan ke lokasi. Bahkan tak jarang para wanita itu diantar jemput agar tetangga tidak curiga. Jadi sekarang tuh lagi mau dibuka ini, teman-teman semuanya, selokan-selokan di sini, karena ini katanya satu jalur semuanya, apakah ditemukan janin nantinya, tapi sejauh ini tuh belum ada. Dan ini sedang ditunda dulu karena nanti mau ada sholat zuhur, akan dilanjutkan lagi nanti siang. Dan di depan saya ini lagi ada Pak Kapolres dari Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin. Kita coba ngobrol nanti boleh. Ini tempatnya nih, ini lokasinya nih yang di garis kuning. Tunjuk deh, biar saya tunjuk deh. Saya mendekat ke TKP. Saya melihat pembongkaran yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin didampingi Kasat Reskrim AKBP Hadi Syagian dan sebagian jajarannya turut hadir dalam olah TKP. Sejumlah pasukan oranye juga diturunkan untuk pengeboran dan membongkar pondasi septic tank agar bukaan semakin luas. Enggak, lagi pengen ngelihat aja lokasinya, kan mumpung Bapak di sini jadi sekalian izin. Oh, silakan. Itu yang dibongkar? Dalam masih ada Pak Kapolres. Masih ada Pak Kapolres ya? Kita nggak boleh lihat ya Pak? Boleh nggak? Ini Pak Ari, Pak Kapolresnya lagi di dalam. Kita lagi belum bisa lihat ke dalam nih teman-teman. Tunggu nanti Pak Kapolresnya keluar, siapa tahu boleh dapat izin kan? Kalau nggak boleh nanti nggak apa-apa, kita mintai keterangan dari Pak Kapolres. Bau ya Pak? Bau Pak? Iya, namanya sapi tank. Untung saya udah makan Pak. Ya Allah. Iya, tadi saya bilang sama teman-teman, pokoknya kalau udah makan. Mbak, makan. Pak. Mau muntah. Bau banget Pak. Makan dulu kan? Iya ya. Namanya Jadi kalau menurut pernyataan dari Pak Kapolres,
kayaknya mustahil kalau ada janin tuh di lubang itu. Karena nggak ngeling gitu loh sama septic tanknya. Jadi sekarang langkah yang mau dilakukan adalah membuka bak yang ada di dalam. Bisa diceritain nggak Pak? Jadi awal mulanya itu ada pengaduan ke warga, katanya sempat dengar suara-suara vakum gitu atau apa? Sebab itu saya nggak kurang perhatikan ya. Walaupun saya sering kemarin lewat, hanya mobil aja berhenti, ya kan? Kalau saya pikir mobil biasa, gitu kan, udah lah nggak apa-apa. Tapi jalan lagi nggak lama. Cuman anak saya yang saya ngeliat, kok berapa kali nih, berapa malam lihat tuh ganti-ganti wanita gitu loh. Cewek semua. Cewek semua gitu loh. Cuman ya, saya nggak banyak cerita sama saya, udah saya pikir, orang TKI ini. Itu aja Tadi kan Pak ya, seperti RT itulah udah bilang. mungkin, karena saya juga nggak mau curiga kok, karena saya melihat di warga kita ini kan cukup aktif Bu ya. Apalagi PRT-nya, ke warganya. Rumah-rumahnya juga deket-deketan soalnya satu sama lain. Deket-deketan, nggak mungkin seperti itu kan, saya pikir. Cuman ini dibuatnya nih kejadian yang luar biasa lah bagi kami ini yang sangat luar biasa. Karena tahu. Emang Pak Idam atau Pak RT nggak pernah Pak pagi atau siang gitu, karena silaturahmi deh gitu, ketok dulu pengen mampir gitu, sempat nggak? Oh iya, Memang Pak RT yang lebih aktif malah. saya sudah berapa kali sini negur, Pak RT lebih aktif. minta identitas dirinya nggak dikasih. Atau boleh masuk nggak gitu, ngobrol-ngobrol yuk gitu, pernah nggak Pak? Iya, saya izin masuk gitu. Jawabannya apa? Yang terima kan supirnya yang di sini. Orangnya nggak pernah ketemu. Oh, orangnya justru nggak Yang keluar. kontrak nggak pernah ketemu. Tapi saya penasaran karena supirnya itu bicaranya sepatah dua patah aja. Ya pernah banyak Pak, bicara tunggu, kan. gitu. Sebentar ya tunggu. Gitu. Saya ke dalam. Kira saya penasaran, saya ke dalam. Saya lihat Oh, sempat ke dalam? Iya. Kapan tuh Pak? sebelum penggerbekan itu. 2 hari sebelum penggerbekan saya ke dalam. Berarti udah sempat lihat dong ada banyak pasien atau ada Tidak ada orang, resepsionis? tidak ada barang, tidak ada orang. Jadi hanya meja kursi sama kulkas. Jadi dia bilang belum pindah 100%. Dan itu yang saya yakin nih belum pindah gitu, berarti nggak ada aktivitas waktu itu, nggak ada orang. Sebenarnya mana lagi mandi, nanti ibu ke rumah deh Pak. Sudah saya pulang. Jadi nggak mencurigakan, kayak nggak ada aktivitas tapi ada orang gitu. Nah, dari situ saya mulai curiga karena udah 3 kali saya kesini nggak direspon dengan baik. Kalau telepon WA sih memang ada komunikasi gitu, cuma dia janji-janji aja gitu. Komunikasinya lebih kayak ketemuan aja, mau janjian ketemuan atau ada ngobrol-ngobrol hal lain? KTP saya antar Pak, rumah Bapak. Ini buat apa? Rumah tinggal dia bilang. Karena rumah saya lagi direnovasi, jadi saya tinggal di sini. Berapa lama? 6 bulan. Gitu. Sebentar, kita coba ambil keterangan dari Pak Kapolres dulu. Bang Komarudin, jadi temuan yang terbaru di dalam ada apa tadi Bang? Saat ini di hari kedua ya, kita masih melakukan upaya pencarian dari janin-janin hasil aborsi. Sebagaimana keterangan dari tersangka yang mengatakan bahwa selama kurun waktu periode tanggal 15 Mei sampai dengan 27 Juni saat mereka digerebek itu sudah melakukan aborsi di kisaran 50 lebih pasien. Dan kemarin kita sudah menemukan satu sel diselopkan yang diduga itu merupakan sel ataupun jaringan manusia. Tentu masih belum sebanding dengan keterangan dari driver ataupun penjemput, keterangan dari NA selaku yang mencari pasien, dan juga keterangan dari SM selaku eksekutor. Oleh karenanya kita masih coba berupaya untuk cari, dimungkinkan ada bak penampungan ataupun memang tersangkut di dalam, ini masih kita cari. Ada sempat keterangan dari pelaku sendiri juga nggak Pak, kalau misalnya memang mereka ini sengaja untuk berpindah-pindah supaya jejaknya nggak ketahuan gitu, karena ini kan katanya rencananya memang disewa untuk 6 bulan. Sementara dari keterangan yang bersangkutan sih, sejak keluar dari
tahanan, menjalani masa tahanannya di bulan Juni 2022 baru ini. Ya, baru ini main. Itu kan pengakuannya. Nanti kita akan lihat lagi setelah kita berhasil membedah ataupun nanti digital forensik dari sarana komunikasi yang bersangkutan. Setelah kita bisa buka, baru kita ketahui apakah sebelum di sini sudah ada praktek lagi. Nanti Dan ini kan yang bersangkutan sendiri juga residivis, Pak. Kalau kayak begini, proses hukumnya nanti gimana, Pak? Proses hukum sama seperti kita terapkan di pasal 76, 77, ancaman hukumannya 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Tentu karena yang bersangkutan ini residivis, hukuman bisa ditambah. Justru hukumannya bisa ditambah. Tadi kan sempat dengar juga nih Bang Komarudin sempat bilang bahwa pipanya tuh bukan lurus ya, berbelok-belok. Itu sebetulnya memang karena tata ruangnya atau ada upaya untuk mengubah atau gimana Pak? Kalau sementara ini kalau kami lihat dari konstruksi bangunannya, memang ini termasuk keterangan juga dari warga, ini bangunan sudah cukup lama, dibangun dengan arsitektur lama ya. Kalau kita melihat alur dari pipa-pipa di dalam itu terlalu rumit, ya. Dia berbelok-belok, tidak seperti rumah-rumah pada zaman sekarang yang biasanya kalau dari kloset itu langsung buangannya langsung ke septic tank, tapi ini berbelok-belok. Dan juga ada beberapa pipa yang bertumpuk-tumpuk kita lihat di dalam, dan sepertinya memang ada yang pernah direnovasi rumah ini karena ada tumpukan pipa yang satu sudah mati, bahkan mohon maaf air buangan dari kloset itu pecah ke 2 pipa, yang satu masih kami dalami, yang satu lagi terbuang ke selokan. Itu yang mungkin ya kemarin akhirnya kita menemukan satu sel diduga janin. Ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan sempat melakukan survei nggak sih Pak di dalam? Sepertinya tidak. Enggak ya, karena memang udah datang dengan sendirinya melihat sampai sepertinya ya tidak, tapi nanti pasti kita dalami. Yang terakhir Pak, ini kan sebenarnya praktek klinik aborsi nggak baru sekali dan rata-rata memang sering terjadinya itu di Jakarta Pusat gitu. Apakah memang karena kebetulan, meskipun saya percaya bisa jadi ada di Jakarta lain. Nah, ini tanggapannya sendiri gimana Pak? Praktek aborsi yang kita kenal dari zaman ke zaman dahulu, kita kenal dengan dukun aborsi yang modelnya urut, semakin kesini semakin canggih ya, dengan menggunakan alat-alat kedokteran, walaupun disayangkan pelakunya itu tidak memiliki latar belakang medis. Ini juga pembelajaran untuk masyarakat semua bahwa ini sangat berisiko untuk kesehatan pasien dan tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum agama juga kan dilarang. Nah, fenomena ini tentunya hanya bisa disikapi dengan peran serta segenap lapisan masyarakat ya, bersama-sama kita untuk mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan apapun itu. Mulai dari kejahatan-kejahatan konvensional yang berada di sekeliling kita sehari-hari seperti tawuran, narkoba, dan sebagainya, termasuk hal-hal yang spesifik seperti ini, kejahatan-kejahatan khusus seperti ini juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Iya, karena kan di akar rumput sering mempertanyakan nih kayak ada sindikat nih atau ada bermain dengan aparat gitu. Ini tanggapannya sendiri dari Bang Komarudin. Kalaupun memang ada arah dugaan ke sana, kami pastikan kita akan tegakkan hukum. Ya, kita akan pastikan kita akan berantas hal seperti ini. Terbukti bahwa kita sangat serius untuk menangani permasalahan ini. Bahkan kita tidak berhenti sampai di sini. Kita tidak akan cukup sampai di 9 orang tersangka. Nanti begitu sarana komunikasi dari NA ini sudah terbuka, kita akan tahu siapa saja yang pernah. Itu akan juga kita kejar. Jadi sekarang saya mau lihat di dalam ini bentuknya kayak apa, dan sekarang memang sedang dibobol ya. Katanya ada bak di dalam juga yang lagi dibobol dan septic tank dan lain sebagainya. Kita lihat ke dalam. Izin Pak, ya. Boleh ya Pak didampingin Pak? Belum kesini? Belum. Ini ruang tindakannya. Oh, ini ruang tindakan di sini. Ya. Ini ruang tindakan di sini. Izin Pak. Iya. Oh, ini ruang tindakan. Ini kayak kamar biasa ya? Iya. Ini kasurnya? Iya. Ini kasur biasa. Oh. Ini kasurnya kasur biasa. Jadi ini ruang tindakannya teman-teman sekalian. Oke, berarti sebenarnya bentuknya ini hanya seperti rumah ya? Rumah biasa. Kayak rumah biasa. Jadi emang nggak dibikin kayak klinik, kan biasanya ada tuh ruangan untuk klinik gitu kan?
Oke, dan ini yang lagi dibobol tempat untuk mereka membuang janin ya? Iya, ini masih dari dibuang. Buangnya ke situ. Setelah tindakan di sini nanti Observasi? kan setelah ditindakkan, Hah? Di sini? istirahatnya di sini. Oh, jadi habis ditindak, pasiennya tuh diistirahatkan di ruangan ini. Boleh lihat, Pak? Ya. Basically ini sebenarnya benar-benar bentukannya rumah biasa, rumah untuk ditinggalin, tapi dibuka praktek masih ilegal gitu. Jadi udah lihat ruang untuk istirahat bagi para pasien yang harus ditindak. Jadi kamar mandi tempat para tersangka yang membuang janin. Kalau di sini, ini ruang biasa aja Pak? Iya, ini kamar mandi juga di belakang. Toilet. Toilet juga di Ini kemungkinan tempat mereka buang janin juga di sini nggak? Tapi kan keterangannya Hanya di dalam sana. keterangan Lantai 2 ini nggak ada apa-apa Pak? kamar. Berarti kalau prakteknya hanya di sini aja ya? Jadi kayak bandel. Ruang tunggu mungkin di sini kali ya? Di ruang tamunya ya? Kan istirahat kan habis di ruang diskusi nanti istirahat. Jadi gitu. Satu tempat tidur 5 orang. Kacau. Kalau begini. Jangan gitu dong Pak. Bapak yang nakut-nakutin nih. Kalau nyoba boleh ya. Ada apa yang mau di atas Pak? Si Bapak nih nakut-nakutin. Ini juga kamar mandi teman-teman, tapi informasinya memang kamar mandi ini nggak digunakan untuk membuang janin karena keterangannya adalah kamar mandi utama yang di tengah ya Pak. Mungkin ini untuk mereka ini kali buang air kecil gitu kan ya. Jadi memang nggak dipakai untuk praktek. Itu tempat obat-obatan kan katanya. Jadi ini sudah diambil. Di situ Tapi udah diambil semua atau emang? bawa barang bukti kan? Oh barang bukti. Sudah diambil semua. Jadi tempat obat-obatan ini nanti dari sini ya Pak ya? Yang ngasih siapa? Tersangkanya? Kan ada beberapa orang, kan ada 2 orang tuh kan tersangka utamanya. Jadi tersangka utama. Langsung dikasih di sini. Dalam habis tindakan, ambil obat-obatannya di sini. Langsung kasih ke Pasiennya. Ini tempat untuk nyimpan obat ya teman-teman. Mas semuanya udah diambil sebagai barang bukti untuk pemeriksaan. Niat ya. Mau megang takut salah. Ini apa? Ini kit DVI, kit kita. Oh, buat apa Mas? Buat DVI, buat nanti Olah kamu TKP. jaringan, olah TKP, segala macam. Oh, diambil. Buat kita. Punya kita ini. Bukan punya tersangka, bukan. Biasanya kalau misalnya polisi gitu udah dapat nih barang bukti terus ditaruh di sini gitu. Ya nanti ditaruh di plastik ini, Oh. atau ditabung ini, nanti kita kirim ke lab. Ini kan tempat tidur yang di ya di situ. Nih. Ini tempat tidur Pak. Iya, nggak apa-apa. Tindakan? Iya, tindakan ini kan yang untuk observasi. Oh iya. Nah, setelah Emang cukup ini 5-6 orang di sini ya? Iya. Didudukin, Mbak. Hah? Didudukin pasien. Oh, nggak ditidurin? Duduk aja. Oh. Sebenarnya semua di sini. Iya. Yang dipersiapin sebenarnya sedikit ya, cuman 2 tempat tidur, 2 kamar.
dari sana habis Bukan tanah. Hah? Itu darah tuh ya. Mana? Oh iya deh, bener. Oh iya deh. pencet nggak pencet. Yang ini kan ya? Itu tuh. Yang merah-merah. Merah itu darah. Bintik merah. Ada sih, pincet apa? Ini diambil. Mual gue. Kok bisa sih? Itu airnya air genang atau ngalir dia? Di mana jauh? Nggak ada ini kan? Ini bekas. Apa yang sebelum kebuka? Ada jaring-jaring nggak di sana sana? Mas, satu lagi yang sebelah sana yang satu lagi Pak. Ini bekas-bekas darah nih, teman-teman, yang nempel di batu. Itu lemak katanya sih. Jadi kemungkinan bekas janin yang udah pecah. Kalau ada yang gitu yang pertama itu ini udah dibukain, sudah dibukain, sudah di dilepas, dan nanti tinggal nunggu proses luruhnya janin gitu. Ini praktek yang ternyata cukup biasa gitu dilakukan oleh anak-anak kuliahan waktu itu. Panik karena terhimpit desakan untuk melanjutkan hidup dan belum siap berumah tangga. Buah cinta yang ditunggu akhirnya terpaksa dibunuh. Demikian yang disampaikan seseorang yang pernah melakukan aborsi di Inside Story with Anggi. Jadi sebenarnya waktu itu ceritanya awal mulanya terpikir untuk menggugurkan kandungan gimana? Waktu itu kan saya pas lagi kayaknya semester tahun ketiga saya kuliah gitu. Itu tuh baru pas baru putus dari pacar saya waktu itu. Terus itu saya baru sadar kalau misalnya kok kayaknya telat gitu. Terus iseng-iseng kan gitu. Ini pertama kali sih menggunakan yang namanya respect gitu. Takut soalnya karena saya nggak kepikiran gitu mau membangun hidup atau berkeluarga sama cowok ini gitu waktu itu. Terus ya udah saya tes, wah kok ini ternyata positif. Terus coba cek tuh gitu karena waktu itu kan juga masih kuliah ya. Terus takut banget ini ketahuan sama orang tua kan, jadi waktu itu periksanya ke klinik gitu deh. Terus dibilang katanya usia kandungannya udah jalan 3 minggu gitu. Terus habis itu bingung kan, waktu itu aku kasih tahu ya cowoknya waktu itu kan, ngasih tahu dia, terus aku bilang ini nggak bisa, kayaknya harus digugurkan. Ya sempat ada pertengkaran kecil, cuma aku udah firm, aku nggak bisa gitu, ini nggak bisa diterusin. Terus aku cari, minta tolong sama teman aku juga, terus nanya-nanya informasi sana sini, terus dapatlah informasi katanya ada yang bisa di itu. Terus nanya-nanya lagi, biayanya bisa kena 1 juta katanya. Ya udah kita sama-sama. Jadi aku terus cowoknya si cowok waktu itu sama teman saya, aku ditemenin sama dua orang inilah gitu. Terus datanglah ke janjian kan gitu, SMS-an sama orangnya.
terus janjian di sebuah lokasi kayak penginapan gitu, penginapan kecil. Jadi kita tunggu di situ, nanti orangnya datang. Orang ini sebenarnya punya, dia bilang katanya punya sertifikasi kesehatan kok untuk melakukan prosedur dari pengguguran atau aborsi janin gitu. Terus ketika dia datang, terus dia nanya kan usia kandungannya berapa, aku jawab segini, terus dia bilang oh kalau segitu, kalau belum gede mah kalau belum gede sih kayak lebih mudah gitu. Terus aku tanya kan maksudnya ada pantangan apa aja, terus ini prosedurnya sakit apa enggak, berjalannya berapa lama atau gimana. Dia bilang katanya memang gak nyaman, terus kemudian nanti kalau pas dia bilang gini nggak nyaman, habis itu dilanjutin nanti ada jeda waktu sekitar mungkin 6-8 jam, kemungkinan janin ini akan keluar dengan sendirinya, tapi harus dibantu dengan ibunya atau ya pihak mbaknya sendiri gitu yang nanti akan ngedorong. Waktu itu aku sendiri nggak ngerti maksudnya apa ya gitu, tapi ya udahlah gitu, mau nggak mau kan harus dijalanin tuh ya. Jadi proses dari pas mengetahui sampai dengan proses dari mengetahui, terus kemudian cari sana sini informasi tersebut sampai akhirnya proses tersebut dilakukan, itu ada jedanya cukup sebentar kok, semingguan gitu, seminggu apa nggak lama gitu untuk akhirnya dilakukan. Terus di kamar itu langsung tuh prosedurnya langsung dilakukan. Si bapaknya ini megang alat ya yang saya baru tahu gitu, baru cari tahu namanya yang kayak cocor bebek. Alat cocor bebek itu kan digunakan kalau kita mau masang sesuatu juga gitu atau ngeluarin sesuatu dari rahim perempuan kan. Terus pas dimasukin, ya rasanya nggak enak banget sih. Terus kemudian kayaknya cuma sebentar deh dia waktu itu muter alatnya tersebut. Jadi alatnya kan dimasukin, terus kemudian itu dia ada gagang gitu kayak diputer. Itu rasanya nggak enak ya. Saya ditemani sama teman saya di kanan saya, terus yang cowoknya di kiri. Habis itu masnya di depan udah diputar, terus kayaknya nggak lama habis itu dicabut lagi. Udah habis itu dia bilang ini udah dibukain, sudah dibukain, sudah dilepas, dan nanti tinggal nunggu proses luruhnya janin gitu. Ya udah itu nunggu proses luruhnya janin bisa beberapa jam. Nanti pokoknya kalau ada kontraksi itu berarti tanda-tandanya atau kodenya gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari kamar mandi, dia bilang gitu kan. Terus pas keluar bentuknya gumpalan kayak gitu, gumpalan. Terus kemudian kita bungkus ya, kita bungkus. Terus kayaknya waktu proses keluar ini juga nggak terlalu lama ya. Ya pokoknya udah selesai keluar gitu, dibungkus. Saya bawa ke kota tempat saya sama teman saya dan juga teman saya gitu sama cowok saya melakukan studi gitu. Terus udah dikubur gitu. Terus udah kayaknya setelah proses yang si cocor bebek dimasukin, terus kemudian selesai, abis itu di situ kita bayar uang 1 jutanya dengan tunai. Terus udah habis itu selesai proses kayak gitu, cuma butuh waktu sehari, nggak sampai 2 hari kok untuk bed rest gitu. Saya dijenguk sama teman saya juga. Terus udah saya sudah bisa berkegiatan secara biasa di hari ketiga. Waktu itu dapat nomor dan kontak bapaknya itu dari cari sendiri di internet atau memang diberikan oleh kerabat? Diberikan sama temen. Jadi kebetulan ini praktek yang ternyata cukup biasa gitu dilakukan oleh anak-anak kuliahan waktu itu. Jadi somehow ini menjadi sebuah kayak semacam dari mulut ke mulut, terus informasi tersebut nyampe gitu. Ini saya juga dapetnya dari cowok saya waktu itu. Yang bikin pengen aborsi waktu itu, saya nggak yakin, ya saya nggak mau punya anak dari dia.
nggak pikiran gitu untuk punya anak dari dia. Terus kemudian saya masih kuliah, saya masih punya ya sesuatu yang harus saya capai gitu, dan saya pikir punya anak dari dia kan tidak ya akan menghentikan cita-cita itu gitu. Kenapa nggak pakai alat kontrasepsi? Atau nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Waktu itu anak-anak, ya lagi-lagi anak-anak kuliahan ya, kuliahnya bayar, jadi apa ya, nggak kepikiran menggunakan alat kontrasepsi. Dan kadang, alat kontrasepsi seperti kondom itu sebenarnya kan hal yang biasa ya, atau praktik, cukup biasa harusnya digunakan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena kadang-kadang lupa, jadi pas lupa tersebut, jadi ya kalau bisa mengulang waktu sih kita pasti akan kembali dan tidak akan melakukan hal itu, tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seperti itu gitu. Karena mau nggak mau kan itu ya harusnya menjadi pertanggungjawaban kita gitu. Tapi waktu itu kita mikirnya masih ada pertanggungjawaban lain yang lebih besar, ada ketakutan juga mengecewakan orang tua yang udah berharap banyak sama kita. Ya ini solusi terbaik, jalan keluar terbaik yang waktu itu bisa kita pikirkan. Dalam arti mereka mencari kesenangan pleasure terus tanpa mikirin konsekuensinya, dan mungkin kebanyakan dari mereka juga nggak tahu hal yang paling fatal adalah sampai hamil. Nah, karena ada mereka mungkin di kalangan mereka tahu ada klinik aborsi, ya benar, akhirnya menggampangkan. Mirisnya dari tahun ke tahun angka aborsi tak menurun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2018, setidaknya 2% remaja perempuan dan 8 remaja laki-laki Indonesia usia 15 hingga 24 tahun mengaku telah berhubungan seksual sebelum menikah. 11% diantaranya mengalami kehamilan tak diinginkan. Gara-gara itu, data juga menunjukkan jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta per tahunnya. 20% diantaranya dilakukan oleh para remaja. Mengapa aborsi ini begitu jadi jalan pintas? Kalau misalnya dilakukan sama anak di bawah umur, misalkan let's say 18 tahun ke bawah ya, itu biasanya mereka malah nggak tahu konsekuensinya sih, karena minimnya pendidikan seks usia dini sebenarnya. Jadi mungkin mereka nggak kepikiran, udahlah aborsi aja, menggampangkan. Kan sebenarnya aborsi juga kemungkinan besar biaya juga ya, bukan yang murah atau gratis juga sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, mereka melakukan hal tersebut ya just for fun tanpa mikirin konsekuensinya atau dampak ke depannya apa. Mostly kebanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya memang karena kurang diedukasi dari usia dini. Betul. Dan dia nggak ada sesuatu lain yang bikin rasa pleasure ke mereka. Jadi kan pasti itu MBA kan, married by accident. Bukan married by accident, malah mereka nggak married ya. Mereka cuma berhubungan seks di luar nikah. Dalam arti mereka mencari kesenangan pleasure terus tanpa mikirin konsekuensinya, dan mungkin kebanyakan dari mereka juga nggak tahu hal yang paling fatal adalah sampai hamil. Nah, karena ada mereka mungkin di kalangan mereka tahu ada klinik aborsi, ya benar, akhirnya menggampangkan. Jadi kayak step-step gitu mungkin ya. Dan kemarin-kemarin kan sempat nanya juga berapa sih biaya praktek aborsi gitu kan. Memang sih tergantung janinnya, ada yang 1 juta. Jadi benar-benar segampang itu gitu kan. Dan nggak ngelihat status ekonomi seseorang gitu. Apakah itu juga sebenarnya bisa jadi faktor kenapa mereka tuh dengan gampangnya melakukan aborsi? Iya, bisa juga. Kalau misalnya yang relatif murah ditambah lagi ya dengan ya nggak bicara seks manapun juga, bisa juga karena itu. Karena affordable juga, dan ternyata isi akses affordable, ya udah mereka nggak ini lagi.
Padahal mereka juga harus tahu konsekuensinya bahwa beberapa kali aborsi bisa bikin mereka nggak bisa punya anak seumur hidup kan sebenarnya. Nah ya itu tuh yang sebenarnya kayak banyak yang belum tahu tuh bahwa sebetulnya bukan faktor sih, sebenarnya dampak jangka panjang ya. Gitu. Kalau dari Gia sendiri pernah nggak sih dia ketemu dengan pasien yang memang sudah melakukan aborsi atau berkonsultasi nih gitu, mau melakukan apa namanya aborsi nih gimana ya gitu, tanggapannya mungkin bisa diceritain pengalamannya ke kita gitu, Gia. Banyaknya sih kalau banyaknya sih enggak ya. Yang banyaknya malah akhirnya menikah karena mungkin aborsi nggak menyebabkan, mungkin ada yang bisa jadi depresi atau anxiety, tapi relatif nggak terlalu banyak sih. Mungkin ada mereka merasa bersalah setelah mereka menikah, terus keinget pernah aborsi, kok sekarang jadi nggak bisa punya anak dan lain sebagainya ada. Tapi relatif mungkin 20-30% sih. Ini juga nih Ge, kayak sempet ketemu nih sama satu dua orang gitu kan, terus sempet nanya, ada guilty pleasure nggak sih setelah lo aborsi gitu? Dan jawabannya tuh simpelnya enggak gitu kan. Nah itu sebetulnya ada gangguan di kejiwaannya atau balik lagi karena memang nggak ada rasa apa-apa gitu, emang nggak ngerasain ada dampak yang signifikan gitu untuk badannya dia, jadi ya gitu atau gimana ya gitu. Kalau dampak gangguan jiwa gitu sih sebenarnya sih nggak ada ya. Balik lagi ke moral. Moral sama gangguan jiwa kan dua hal yang berbeda. Kalau itu kayaknya terkenanya ke moral. Berarti mereka kan moralnya tidak ada atau belum ada mungkin ya. Dimana ya biarin aja mau aborsi ya udah biarin aja, dia nggak mikir itu adalah ngebunuh bayi atau apapun. Toh mungkin mereka masih merasa tuh janin belum ada detak detak jantung dan lain sebagainya. Sejauh mana nih Ge, peranan orang tua? Karena kan sebetulnya kalau kayak gini udah jadi tanggung jawab orang tua juga ya untuk mendidik anak-anaknya. Sementara kalau di Indonesia kan kadang-kadang bicara soal pendidikan seks itu kadang-kadang kan tabu gitu. Dan pada akhirnya anak-anak kita tuh malah jadi nyarinya ke orang lain. Itu kan yang kita takutin nih gitu. Jadi sebetulnya pendidikan usia dini itu sebenarnya ada exact umur nggak sih yang bisa dikasih tahu ke anak kita kalau misalnya ada tuh di usia keberapa, dan sebenarnya cara penyampaiannya gimana nih gitu ke anak perempuan maupun ke anak laki-laki gitu. Ini kan bisa jadi masukan juga untuk para orang tua gitu. Oke. Jadi yang namanya pendidikan seks itu bukan belajar suatu skill, tapi suatu pendidikan yang kita menanamkan moral dan kebiasaan ke anak. Jadi sebenarnya nih pendidikan seks usia dini itu dimulai dari usia berapa Mbak Anggi? Usia dari mereka lahir. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama orang tua. Misalkan pada saat mau membersihkan alat kelaminnya, kita bilang kita membiasakan untuk minta izin ke anak. Pada saat membuka bajunya, kita biasakan minta izin ke anak sesuai dengan usianya. Jadi memberikan pendidikan usia seks sesuai dengan usianya. Tadi yang aku ceritain itu 0 sampai 2 tahun. Lalu 2 tahun ke atas itu lebih ke tidak ngebiasain anak untuk buka baju di depan orang umum, di depan rame-rame, membiasakan anak memiliki rasa malu saat dia membuka baju. Lalu 4 sampai 6 tahun mengajarkan mereka untuk membersihkan kelaminnya sendiri. Sampai usia 6 tahun ke atas mereka sudah bisa mandiri membersihkan kelaminnya. Lalu di usia sekitar 10 tahun prepubertas anak mulai tuh diajarkan dan diberitahu bahwa nanti kamu akan mengalami yang laki-laki mimpi basah, perempuan itu akan mengalami menstruasi, di mana kamu sudah seksual aktif dan kamu bisa apa yang dihasilkan dari tubuh kamu, kalau perempuan sel telur dan laki-laki sperma, nantinya kalau mereka sudah mimpi basah dan sudah menstruasi, nantinya kamu akan bisa hamil. Itu umur-umur reproduktif di mana kamu harus menjaga tubuh kamu dengan sebaik-baiknya karena tubuhmu adalah milikmu. Nah, hal-hal tersebut itu sudah mulai dibiasakan, diajarkan, ditanamkan. Jadi lagi-lagi balik lagi ke moral. Dan biasanya orang-orang yang melakukan seks usia dini itu dan bahkan melakukan aborsi, dia tidak pernah ditanamkan moral seperti itu oleh orang tuanya. Dan mungkin biasanya seringkali banyak kasus yang itu hal yang biasa. Mungkin malah orang tua udah aborsi aja, malah itu mungkin diajarkan sama orang tua atau diberi masukan sama orang tua. Kamu hamil ya udahlah aborsi aja. Misalkan seperti itu. Sebagian besar tuh kalau mereka melakukan aborsi berarti mereka tidak mendapatkan pendidikan moral dari orang tua. Kalau udah kayak gitu sih. Udah pasti kayak gitu ya. Kalau pendidikan moral dengan pleasure tadi itu bisa jadi satu hal yang digabungin nggak? Jadi kayak misalnya udah dikasih tahu nih tentang nilai-nilai moral ini,
Tapi karena mereka nggak mendapatkan pleasure itu, yang tadi Jaya sempat sampaikan, terus akhirnya dia mencarinya tuh ya tuh seks bebas gitu kan. Atau sebenarnya ketika orang udah memahami moral itu, dia bisa punya batasan sendiri untuk menyenangkan, untuk mendapatkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Benar-benar. Yang kedua, karena kalau di psikologi ada yang namanya id, ego, sama super ego. Kalau memuaskan seks itu hanya memuaskan yang namanya id aja, di mana mereka punya drive-nya. Sedangkan kalau misalnya mereka diberikan moral yang baik, ditanamkan, karena moral bukan sesuatu yang diajarkan, melainkan moral adalah sesuatu yang ditanamkan. Jadi kayak kita nabur benih aja. Nah, jadi kalau moralnya bagus, sudah pasti nanti dia akan diatur oleh super egonya. Jadi dia akan menahan rasa id-nya ini atau rasa drive-nya ini, keinginan untuk berbuat seks. Seperti itu. Jadi moral sama pleasure itu hubungannya seperti itu. Berarti kalau bukan kita berarti orang yang punya moral nggak butuh pleasure, butuh, tapi dengan adanya moral dia bisa menahan keinginannya tersebut. Aborsi bukan tak bisa dilakukan. Bisa, tapi dengan rekomendasi medis yang ketat. Tanpa rekomendasi medis jelas dilarang dan ilegal. Karena bagaimanapun, aborsi artinya membunuh jabang bayi. Dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan akan dipidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti yang sudah disampaikan psikolog, bahwa nilai-nilai moral dengan mengajarkan pendidikan seks sejak usia dini terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua. Sebab dengan menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga tubuh kita terhadap anak, kelak ketika masuk usia dewasa, anak-anak kita akan paham segala batasan ketika bergaul di tengah masyarakat. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.